Halo netizen, ini adalah MG VS HEV. Nah, ini merupakan sebuah crossover hybrid dari MG yang merupakan versi hybridnya dari MG ZS ya. Jadi crossover pertama MG yang dibawa ke Indonesia, dan MG VS ini merupakan versi yang lebih baru ya dibandingin MG ZS yang lain, karena seperti yang kita tahu MG ZS itu kan punya dua varian ya, varian yang bensin dan varian yang elektrik full listrik gitu ya, yang BEV. Tapi dia juga punya satu varian tambahan lagi yang bernama VS ini, yang perubahannya juga cukup niat dibandingin ZS EV. Ini ternyata kayak dibikin beda mobil gitu ya dibandingin si ZS yang sebelumnya. Nah, mobil ini tuh kita pinjam dari MG Fatmawati Premium Group. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang pengen nyari MG terbaru gitu ya, bisa langsung hubungi MG Fatmawati Premium Group yang kontak personnya nanti akan gue cantumin di bagian bawah. Oke, sekarang kita lihat ke interior dulu. Kunci sama seperti produk-produk MG yang lain ya, dengan list merah di bagian belakang, dan ada 3 tombol: lock, unlock, dan buka bagasi. Dan dia juga sudah ada keyless entry, pastinya cukup klik tombol chrome ini untuk mengunci. Dia juga sudah auto folding dan klik lagi untuk membuka. Nah, dibandingin MG ZS ya, ini perubahannya cukup niat, karena seperti yang dilihat gitu ya, nggak cuman depannya aja yang berubah, tapi interiornya pun berubah. Jadi dia punya dashboard baru yang terinspirasi dari Roway RX3 yang merupakan saudara jauhnya MG di Cina sana. Jadi bukan kayak ZS EV yang dikonvert jadi listrik dan selesai gitu ya, tapi VS ini tuh dibikin kayak beda mobil padahal basisnya ZS gitu. Jadi lumayan niat nih, dashboardnya berubah. Untuk jok sih ya sama banget kayak si ZS gitu ya, dengan pengaturan jok pengemudi yang sudah elektrik, bisa maju mundur, naik turun, dan recline. Jadi total ada 6 arah. Dan lanjut aja kita ke interior. Dan untuk nyalainnya juga gampang, tinggal kita injek rem dan tekan start stop button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mobil ya. Oke, nah walaupun dia hybrid, tetap ada suara starter konvensional gitu ya. Jadi kalau lagi habis gitu baterainya, dia akan menyala kayak mobil bensin biasa. Oke, yuk kita tutup. Kurang rapat, khasnya MG emang lumayan tebel ya. Nah, untuk di bagian interior seperti ini, tampilan interiornya jadi mirip banget seperti ZS di beberapa parts gitu ya. Kayak contohnya setirnya ini kayak punya ZS ataupun HS gitu ya, tapi sisanya beda dari bentuk dashboardnya terutama. Oke, setirnya dia sudah dilapis kulit dengan kontras stitching warna putih, dan pengaturannya itu dia bisa tilt doang sih ya, belum bisa teleskopik. Dan di sebelah kiri itu ada tombol untuk pengaturan audio steering switch dan ganti source sama ganti itu ya buat angkat telepon gitu. Dan lanjut ke bagian sebelah kanan, ini untuk pengaturan MID, ada 4 kursor gini, tombol favorit dan voice command. Di belakangnya juga ada tuas wiper yang ada intermittent timer, pengaturan wiper belakang. Yang sebelah kiri untuk pengaturan lampunya juga sudah otomatis, dan ada fog lamp belakang, serta untuk cruise controlnya dia ada di sini ya, khasnya MG gitu ya. Dan dia belum MG Pilot, jadi dia belum ada adaptive cruise control, belum ada ADAS yang lengkap. Jadi cuma cruise control standar aja untuk yang varian yang pertama masuk ke Indonesia ini. Nah, untuk instrument cluster juga dia sudah pakai full TFT display, yang di sebelah kiri itu ada speedometer, di tengah ada MID, dan di sebelah kanan ada tachometer. Untuk MID-nya ini juga lengkap ya. Kalau kita lihat paling atas ini ada hybrid meternya gitu. Jadi si mesin itu lagi mentenagai isi ban, atau mungkin lagi ngecas, atau mungkin dari baterai ke ban, itu juga bisa. Dan di sini ada current journey, jadi ada trip komputer, ada waktu berkendara, kecepatan rata-rata, dan konsumsi BBM rata-rata. Terus ada yang accumulated total, ada sambungan audio, terus ada tekanan ban, jadi sudah ada TPMS, current fuel consumption, navigasi, dan power meter, jadi instant power gitu ya. Dan kalau kita geser ke kanan, ini langsung memunculkan peta ya. Jadi udah pakai peta Indonesia. Sekarang kita lagi ada di
Gelora Bung Karno langsung nongol gitu. Jadi cukup configurable ternyata si petanya ya. Lanjut ke sebelah kanan, dia juga ada individual door warning. Ada ventilasi AC dengan AC biru seperti ini. Di bagian bawahnya juga ada pengaturan spion yang bisa dilipat secara elektrik juga. Dan ada headlamp leveling. Ada tempat penyimpanan terbuka, tuas pembuka kap, dan tuas pembuka tangki BBM. Untuk pedal juga masih model gantung dan ada footrest di sebelah kiri. Untuk door trim, jadi dia plastik keras, tapi untuk di bagian tengah dan di bagian armrest ini dia empuk. Untuk power window dia sudah all auto down, jadi nggak perlu ditahan. Ada window lock juga, cuman belum auto up ya. Jadi masih ditahan seperti ini, kayak gitu. Dan kalau yang sebelah pengemudi itu ada auto up-nya. Central locking di sini, door handle juga simple satin silver begini, dan ada door pocket juga dengan cup holder. Ada speaker dengan tweeter di sini. Sun visor ada cerminnya, tapi belum ada lampu, dan dia belum bisa digeser. Spion tengah dia manual dimming ya. Dan di sini juga ada USB, misalnya kalau kita mau nyolokin dashcam gitu, jadi langsung dari situ. Dan panel konsol tengahnya ini, yang atas ya, ini model baru, jadi ini juga hadir di ZS yang baru dan ZS EV. Jadi kalau tadinya kan ZS EV itu, atau yang ZS yang lama ya, yang lebih tepatnya, itu dia punya knob putar untuk membuka panoramic sunroofnya. Itu yang kan yang terkenal, jadi kalau mau buka tuh dikrek gitu ya. Tapi sekarang dia jadi model konvensional yang tinggal ditarik ini aja. Dan panoramic sunroofnya ini juga ya cukup mirip ZS yang biasa sih, ataupun yang EV. Dan untuk sunshade-nya juga ditutupnya secara elektrik, dan dia modelnya tuh yang semi-semi tembus pandang gitu. Untuk lampu baca juga sudah LED. Ini untuk nyalain semua depan belakang gitu ya. Untuk sun visor sebelah kiri pun juga sama, ada cermin tapi belum ada lampu. Belum ada seatbelt height adjuster. Untuk headrest juga bisa naik turun, dan grab handle juga cukup standar. Nah, untuk head unitnya dia juga model baru. Jadi sudah pakai iSmart gitu ya, yang bisa connect ke handphone. Dan untuk tampilan home screen seperti ini, dia juga ada Android Auto dan Apple CarPlay. Dan untuk pengaturan AC-nya dia harus lewat menu di sini ya, yang cukup lama sih kalau boleh jujur. Dan kalau misalnya kita tap plus minusnya ini, itu jujur agak delay, jadi mendingan di slide. Fan speed-nya di sebelah kanan, temperaturnya di sebelah kiri. Paling dinginnya tuh, dia cuman ini doang ya, suhu biasa, jadi cuman dingin atau panas. Nggak bisa kita tentuin berapa derajat Celcius dari si AC-nya. Dan di bagian bawah ini untuk zona AC, mode AC, sirkulasi udara, and that's it. Untuk navigasi dia juga udah ada peta Indonesia tadi ya. Terus sekarang kita lagi di GBK, dan cukup bagus ya 3D buildingnya. Kayak ini ada Mall FX, Masjid Albina, dan lain-lain gitu, kayak CMC, Plaza Senayan itu juga cukup jelas. Dan kalau kita connect ke internet gitu ya, jadi dia bisa ngebaca menu-menu atau gadget kayak widget ya, kayak contohnya weather gini. Cuman di unit tes ini kan si head unitnya belum diaktifkan sama si dealernya gitu. Jadi ya kalau misalnya udah aktif, nanti dia akan kayak auto update gitu. Dan dia juga punya kamera 360 yang tampilannya cukup jernih. Jadi ini tampilan depan, belakang, kiri kanan gitu ya. Dan dia juga ada 3D view yang tembus pandang. Jadi kalau kita jalan gitu ya, misalnya ini jalan kosong kan, kita maju dia, nanti dia akan mengisi si ruang kosong yang ada di bagian bawah mobilnya. Jadi kesannya tuh kayak ada kameranya juga di bagian belakang, di bagian bawah mobilnya. Cukup unik ya. Dan kalau misalnya lagi mundur ya udah jadi kamera mundur konvensional gitu ya. Dan juga ada guidance untuk sensor parkirnya tuh. Oke. Cukup unik. Dan di bagian menu ini juga banyak menu lagi, kayak radio, Bluetooth, 360. Ada vehicle setting juga. Jadi untuk follow me home, find my car, dan settingan berat dari setirnya juga bisa diubah ya, kayak ZS. Jadi ada urban, normal, dan dynamic. Kalau gue lebih suka dynamic gitu ya, lebih berat dan berbobot. Serta juga ada device management, folder, dan ada aplikasi kayak MG Weather, Joox, Steam Store,
untuk login dan lain-lain. Jadi cukup kekinian lah head unitnya. Nah, lanjut ke bagian bawah juga ada panel sentuh yang ini tuh shortcut ke AC gitu ya. Jadi contohnya seperti ini untuk on off dan defogger depan dan belakang. Di bagian bawahnya juga ada ventilasi AC lagi yang posisinya cukup rendah, jadi cukup nggak terlalu nyorot ke muka gitu ya. Tapi kalau lagi kegerahan tuh cuma bisa nyorot ketek gitu lah ya, bisa diibaratkan. Tapi jadi adem gitu badan kita. Biasanya kan kalau AC yang di atas gitu kan nyorotnya ke muka gitu. Jadi ada yang bilang oke, ada yang bilang kayak kurang dingin gitu. Tapi buat gue sih pas. Di tengahnya juga ada tombol lampu hazard, ada Qi wireless charger di sini, dan ada tempat penyimpanan terbuka gitu ya. Nah, untuk joystick dari tuas transmisi juga beda nih dibandingin si ZS EV ataupun ZS konvensional gitu ya. Dia modelnya tuh joystick yang tinggal injek rem dan tarik ke belakang untuk masuk drive, setengah ke depan untuk netral, dan dorong ke depan full untuk masuk gigi mundur. Dan untuk posisi parknya tinggal pencet P di atasnya. Dan transmisi ini juga jenisnya tuh eCVT ya, jadi semacam transmisi kayak mobil hybrid pada umumnya ya, mirip-mirip seperti di Yaris Cross gitu ya, atau mungkin hybrid kebanyakan kayak Wuling Almas dan lain-lain, itu juga jenis transmisinya mirip. Di belakangnya ada electronic parking brake, ada auto hold, dan di sini ada mode, ini untuk mode berkendara, jadi ada comfort, eco, dan sport. Di belakangnya ada tombol kamera 360, di sebelah kanannya ada hill descent control, dan ada KERS. Jadi ini KERS ini artinya itu kinetic energy recovery system kayak di Formula One, tapi untuk di MG ini maksudnya itu adalah level regenerative braking, jadi bisa diatur dari 3, 2, 1 gitu ya. Dan di belakangnya ada tombol untuk stability control yang harus ditahan kayaknya untuk mati ini ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Di belakangnya ada 2 buah cup holder, ada console box juga di sini, dan armrest ini juga cukup empuk. Untuk glove boxnya soft opening, ukuran juga cukup besar, dan ada airbag untuk penumpang depan juga pastinya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari MG VS HEV ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari MG VS HEV ini. Untuk belakangnya ya ini sih MG ZS banget ya. Jadi kurang rapet tuh, tebel ya karetnya. Nah, untuk di bagian belakang sih ini seperti yang gue bilang MG ZS banget. Jadi kalau udah duduk ya udah berasa kayak crossover standar pada umumnya. Tinggi gue 170 cm, ini ada posisi berkendara gue, masih ada 3 jari, jadi cukup normal. Ada seat back pocket di kanan kiri, dan ada ventilasi AC juga nih di belakang center console. Jadi cukup menambah keademan di belakang sini. Ada USB-A juga untuk ngecas di bagian bawah, dan dia juga ada gundukan karena ya masih cukup konvensional ya si MG VS ini. Untuk headroom di sini masih ada 5 jari kalau ke atas si panoramic sunroofnya ini, dan gue juga udah bersandar di headrest frame. Untuk di belakang ini masih ada 4 jarian, jadi sangat lega. Dan sisanya juga cukup normal, kayak di bagian jok belakang ini mirip seperti di depan, sudah full kulit dan ada kayak piping warna putih gitu ya. Serta dia juga ada headrest adjustable dan seatbelt 3 titik untuk 3 penumpang. Ada ISOFIX points juga di kiri dan kanan. Serta untuk di bagian door trim ini juga sama, full plastik kecuali di bagian sini yang dia empuk. Switch power window juga ada di sini, dan belum auto up ya, cuma auto dan aja. Sama ada door pocket dan speaker. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin. Lagi syuting. Ya, segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya dari si MG VS HEV ini. Yuk sekarang kita keluar dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si MG VS HEV ini. Nah, untuk mesinnya sih cukup konvensional ya, bahkan mirip sama MG ZS yang bensin gitu ya. Yaitu mesin 1500 cc 4 silinder dengan DVVT, dan dia ditambah dengan motor listrik dan peranti hybrid dari MG gitu ya, dengan gabungan tenaga di 177 HP. Jadi cukup gede ya tenaganya, dan emang sih MG tuh bilangnya ini tuh performance hybrid. Jadi mungkin kalau kalian udah lihat reviewer lain gitu ya mencoba mobil ini,
dia tuh nggak seirit kayak Yaris Cross gitu, atau mungkin Toyota Innova Zenix yang bisa di atas 20-an km per liter, bahkan ada yang sampai 30 km per liter. Dia tuh masih di belasan kilometer per liter, tapi ya itu, si hybrid itu lebih ke performa untuk menambah laju dari mobil ini, bukan yang mengincar irit-iritan banget. Jadi ya harus dipahami juga konsepnya kalau ini tuh bukan yang ngejar keiritan, tapi lebih ngejar kenceng-kencengan. Ya, tapi cukup keren sih ya. Untuk rong mesin juga mirip seperti di ZS biasa, cukup standar, dan cupnya cukup standar, belum ada strut hidrolik, tapi udah ada peredam. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari MG VS HEV ini seperti yang gue bilang tadi itu lumayan berbeda dari MG ZS ya, karena selain dashboardnya, dia juga memiliki fascia depan yang berbeda, bahkan lebih apa ya kadang ya, lebih EV dibandingin MG ZS EV. Karena kalau dilihat ya, bagian grillnya tuh kayak ketutup gitu, padahal dia masih kebuka. Jadi kayak mobil EV padahal dia bukan, apalagi dengan aksen biru di bagian bawah, di bagian side fan di situ, dan di bagian grill atas. Kesannya tuh kayak mobil listrik, padahal dia cuman hybrid, HEV, hybrid electric vehicle, bukan battery electric vehicle seperti MG ZS EV ya. Jadi unik ya, si yang hybrid malah lebih niat dibandingin yang EV gitu. Biasanya kan kebalik ya, yang EV tuh diniatin gitu. Tapi ini keren sih, tampilannya beda banget dibandingin ZS standar. Dan fiturnya juga cukup oke kalau dilihat. Jadi ada kamera 360 tadi di depan, dan untuk lampunya juga sudah proyektor LED low beam high beam dengan DRL di bagian sampingnya, dan memang sennya masih bohlam ya. Dan dia juga belum ada fog lamp depan, tapi udah ada fog lamp belakang, nanti kita lihat. Jadi di bagian sini tuh kayak aksen ventilasi gitu. Lanjut ke bagian samping, untuk velgnya ini juga model yang ketutup gitu ya, kayak mobil listrik gitu. Dan ukurannya di sini 21555 R17, cukup standar gitu ya, standar crossover. Rem sudah disc brake depan belakang, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan lain-lain. Terus dia juga ada black cladding kayak si ZS, dan dari fender ke belakang ini sih ZS banget gitu ya. Spionnya sama, ada lampu sein dan kamera 360, handle juga sama, ada chrome-nya di bagian atas kayak Mercedes-Benz, dan ada roof rail juga, dan dia juga two-tone ya atapnya, serta ada window line chrome di bagian bawah. Nah, untuk bagian belakang ini juga sama banget kayak MG ZS, cuman emblemnya beda nih. Di sini VS, serta ada emblem HEV, Hybrid Electric Vehicle, ada emblem iSmart, dan di sebelah kiri juga ada emblem kebanggaan MG ya, yaitu Breed Dynamic. Untuk lampunya, dia juga sama nih, bentuknya LED 3D seperti ini, dengan lampu sein dan lampu mundur yang masih bohlam, tapi juga udah ada rear fog lamp di bagian kanan. Kirinya nggak ada. Sensor parkir di belakang ada 3 titik, dan ada kamera belakangnya juga tadi ya. Untuk di atas ada kaca yang lengkap dengan defogger, wiper, dan si semprotan itu dari tengah sini. Ada high mount stop lamp, di atasnya juga ada antena shark fin. Untuk buka bagasinya juga pakai logo MG-nya ini persis kayak si ZS biasa, dan bagasi sini persis sama ya. Jadi cukup lega, jok belakang bisa dilipat 60-40, dan di bagian bawah nggak ada ban serep karena di sini ada baterai dari si sistem hybridnya. Dan lantai ini juga nggak bisa diturunin ke bawah kayak si ZS biasa ya. Jadi cuma ada ruang terbuka di kiri kanan, dan ada lampu bagasi, parcel shelf, and that's it. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari MG VS HEV tahun 2024 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, terima kasih banyak kepada MG Fatmawati Premium Group yang telah meminjamkan mobil ini untuk kita review. Jadi buat kalian yang lagi pengen nyari MG terbaru, bisa hubungi MG Fatmawati di description di bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.